Saudara sekalian yang mulia, teringat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jamnya daripada sahabat Nabi Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Kata Nabi, sesungguhnya bagi Tuhan anda pada hari-hari dalam setahun anda ada nafahat rabbaniyah, limpahan kasih sayang kelembutan Allah. Ala fata'arradu laha, ketahuilah, hendaklah anda mendatangkan diri, hendaklah anda mempersiapkan diri untuk mendapatkan nafahat rabbaniyah tersebut. Bila seorang hamba Allah tercurah, terkena daripada nafhatur rahman, kelembutan kasih sayang Allah, maka yang tadinya bengal orang itu akan berbalik 180 derajat. Yang tadinya sulit hidupnya akan berbalik 180 derajat menjadi orang yang diberi kemudahan. Yang tadinya tumpul menjadi cerdas. Yang tadinya tidak punya keturunan, Allah berikan anak keturunan. Yang tadinya rendah derajatnya, Allah balik menjadi 180 derajat tinggi derajatnya. Begitulah nafhah rabbaniyah. Dalam sepanjang tahun Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad itu namanya nafahat rabbaniyah. Bagaimana kita untuk mengintip ini, saudara, supaya kita kena bagian daripada cipratan siraman nafhah rabbaniyah. I'lam ayyuhal ahbab anna lil ummatil islamiyah fi ayyamis sanah musimaini karimaini. Perlu diketahui saudara-saudara sekalian yang mulia, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sayang sama umat Nabi, diberikan dalam setahun itu ada dua periodik, dua musim yang amat sangat istimewa di mata Allah. Sangat istimewa. Yang pertama, al-mausimul awal salah satu ashur, wal musimus tsani salah satu ashur aidan. Musim pertama 3 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Lalu musim kedua Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Rajab, Sya'ban, Ramadan satu paket, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram satu paket berikutnya. Masing-masing saudara, lihadzainil musimaini ibadatun asasiyatun fil Islam. Dari dua paket ini, saudara, masing-masing memiliki ibadah yang mendasar dan istimewa dalam Islam. Bila di paket pertama Rajab, Sya'ban, Ramadan ada ibadah namanya saum Ramadan. Ini adalah ibadah wajib yang masuk pada rukun Islam. Maka perlu diketahui bahwa pada musim yang kedua, paket yang kedua, ada ibadah
yang mendasar dalam Islam, yaitu ibadah haji. Ibadah haji. Antara puasa dan haji ada titik kesamaan pada ujungnya. Bila puasa telah selesai ditandai dengan Idul Fitri yang bakal berbagi zakat fitrah, berbagi juga. Maka pada Idul Adha ada namanya kurban, itu juga berbagi juga kepada orang yang membutuhkan. Daripada dua musim ini, saudara, perlu kita ketahui di paket pertama, di mana yughallu syaitan, setan itu dibelenggu oleh Allah, diborgol, dirantai. Itulah Ramadan. Tidak bisa untuk keluyuran. Sementara pada musim yang kedua, setan dilepas. Untuk apa? Untuk dilempari dengan batu, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Di tanggal 10 namanya Ramyu Jamratil Aqabah. Di tanggal 11 namanya Jamro Aqabah, Ula Wusta Aqabah. 12 Ula Wusta Aqabah. 13 kalau Nafarsani Ula Wusta Aqabah. Di musim pertama diikat, disiksa juga oleh Allah. Di musim kedua dilepas, ada kesamaan, disiksa juga untuk dilempari di Mina. Di Mina. Di musim pertama, saudara, ada malam istimewa 3. Fil mausimil awal salah satu layalin, di paket pertama ada 3 malam yang istimewa luar biasa. Sementara di paket kedua ada 3 hari istimewa. Mana itu? Di paket pertama, mana malam yang istimewa? 1, Lailatul Isra wal Mi'raj. Malam di mana Allah istimewakan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa besar Isra dan Mi'raj, yang mana jalurnya khusus. Tidak ada perintah dari Allah yang langsung seperti perintah solat. Maka solat menempati urutan tertinggi dari seluruh ibadah, ibadah badan. Banda syahadat adalah solat karena langsung. Ini Lailah Karimah, malam istimewa. Begitu. Yang kedua, ada namanya Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, malam 15 bulan Sya'ban, yang mana malam diisi dengan ibadah, siang diisi dengan puasa. Mana lagi? Lailatul Qadar, malam Qadar, malam Lailatul Qadar. Ini 3 malam istimewa pada paket pertama, saudara. Malam Qadar. Sementara pada musim kedua ada siang yang istimewa, ada 3. Ada hari istimewa 3. Yang pertama namanya Lailatul Yaumu Arafah, hari Arafah. Hari yang sangat istimewa, luar biasa. Yang kedua, Yaumun Nahar,
hari Idul Kurban. Yang ketiga, Yaumu Asyura, hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Ini istimewa. Bila di Yaumu Arafah, orang yang tidak berhaji dia puasa diampuni dosa 2 tahun. Di Yaumu Arafah, malaikat turun bertubi-tubi di siang itu, dan umat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara di musim pertama, Lailatul Qadar, malaikat turun ke bumi bertubi-tubi. Al-Quran gambarkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Ada kesamaan mana dua musim? Dari dua paket ini, saudara. Dan kita untuk mengejar nafhatur rahmah, itu amat sangat luar biasa. Karena itu, saudara, kita berbicara pada paket pertama, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Sya'ban adalah sahru Sya'ban, sahrus solah ala sayyidil aqwan litanala nafhatar rahman. Bulan Sya'ban ada bulan di mana kita kudu banyak-banyak bersolawat kepada Nabi pimpinan semesta, makhluk yang termulia sejagat raya, agar supaya kita mendapatkan kelembutan kasih sayang Allah yang maha penyayang. Sya'ban, sebelum Sya'ban namanya Rajab, saudara. Sya'ban dan Rajab adalah bulan berkah bisyahadatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Imamul Baihaqi riwayatkan di dalam Syu'abul Iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk tanggal 1 Rajab, Nabi angkat tangan dan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi pula kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami agar ngalamin Ramadan. Seakan-akan Rajab adalah kunci untuk masuki pintu kebaikan besar yang namanya Ramadan. Bila di dalam pemilu ada namanya kampanye, maka Nabi kampanye sebelum Ramadan datang, 2 bulan, Rajab, Sya'ban, suruh minta barakah sama Allah. Sampai Nabi, ya Allah berkahi kami di Rajab. Enggak mungkin kalau enggak ada keberkahan, kalau kemudian sampai Nabi minta yang kagak ada, enggak mungkin. Ada. Berkahi kami di bulan Sya'ban, itu menunjukkan bulan ini berkah sekali. Sya'ban itu bulan yang luar biasa berkah. Syahrul Sya'ban syahrun azim. Bulan Sya'ban itu bulan agung. Sampai Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengarang kitab Madza bi Sya'ban. Ada apa saudara di bulan Sya'ban? Apa begitu saudara? Saking agungnya Sya'ban, sampai ulama bertanya, limadza summiya Sya'ban? Ngapa itu bulan dikasih nama Sya'ban? Li'anna fi hadza syahri yatasya'abu al-khairul katsir. Karena di bulan Sya'ban itu bercabang-cabang kebaikan yang banyak. Banyak kebaikan-kebaikan yang Allah curahkan di bulan Sya'ban ini, banyak sekali. Banyak. Buat kita umat Islam, banyak sekali di Sya'ban. Ini bulan barakah. Bulan barakah. Sya'ban, bulan barakah. Dipilih dari dulu oleh pemerintah. Sya'ban selalu buat pemilu. Dulu juga Sya'ban juga pemilunya, Sya'ban. Dan harinya dipilih Rabu juga. Dulu Rabu tapi April. Saya lupa apa 19 apa 18, pokoknya April itu.
Sya'ban itu bulannya. Sya'ban, begitu. Bulan banyak kebaikan, adem. Walaupun ribut-ribut tampak, tapi tidak lama. Begitu. Itu begitu. Sya'ban ini bulan barakah. Barakah dan kita butuh keberkahan. Butuh keberkahan. Mana keberkahan yang ada pada Sya'ban? Saudara, Nabi bilang Rajabu syahrullah. Rajab itu bulan Allah. Bulan di mana kita kudu banyak balik sama Allah. Bulan istighfar. Bulan taubat. Supaya enak di Sya'ban. Sya'banu syahri. Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Kenapa bulanku? Kata Imam Ibnu Abi Saif Al-Yamani, ayat di surat Ahzab, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini ayat nazalat hadhil ayah fi syahri Sya'ban. Kata ulama tafsir, ayat ini turun di bulan Sya'ban. Makanya dibilang Sya'ban itu adalah bulanku. Bulan di mana umat kudu banyak baca salawat sama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah salawatmu membahagiakanmu. Salawat tidak pernah ditemukan di dalam hidup orang hidupnya mumet, susah, acak adut bila orang itu gemar bersolawat kepada Habibuna Muhammad. Dan Sya'ban ini adalah bulannya, ulang tahun solawat. Solawat, ziarah ke Rasulullah Sya'ban, agung, agung, besar nilainya. Dan di Sya'ban ini saudara ada tahwilul kiblat. Sya'ban itu bulan perubahan. Bulan apa? Apaan? Perubahan arah kiblat. Tahwilul kiblat. Arah kiblat yang dulu ngadep Baitul Maqdis berubah menghadap Ka'bah kembali. Saudara, dulunya dari zaman Nabi Adam alaihissalam ibadah itu ngadep Ka'bah. Sampai zaman Nabi Ibrahim alaihissalam salat itu ngadep Ka'bah. Terus nabi demi nabi sampai Nabi Musa masih ngadep Ka'bah. Nabi Harun ngadep Ka'bah terus sampai Nabi Daud ngadep Ka'bah. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman minta sama Allah biar ngadep Baitul Maqdis. Allah kasih. Maka solat ganti, nggak ngadep Ka'bah, ngadepnya Palestina, Baitul Maqdis. Dari Nabi Sulaiman terus, mau Nabi Zakaria kayak ngadepnya Baitul Maqdis, mau Nabi Yahya ke ampe Nabi Isa ngadep Baitul Maqdis. Ampe terjadi lahirnya Nabi masih ngadep Baitul Maqdis. Ampe terjadi peristiwa Isra Mi'raj di mana kaum muslimin diwajibkan sholat sehari semalam lima kali, yang awalnya 50 dah. Itu Nabi Dohor hari itu pertama kali sholat sesudah kewajiban dari Isra Mi'raj itu
Ngadepnya bukan ngadep Ka'bah biar ada di Mekah. Ngadepnya Baitul Maqdis. Setahun di Mekah Nabi ngadepnya Baitul Maqdis. Sampai pergi ke Madinah hijrah. Nyampe Madinah tanggal berapa Nabi? 8 Rabiul Awal, hari Senin. Nyampe Kuba. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Maka kurang lebih 17 bulan. 17 bulan Nabi ngadep Baitul Maqdis sholat. Jadi kalau bahasa nyebut orang kurang lebih setahun setengah. Kan kurang sebulan doang. Setahun setengah lah Nabi ngadep Baitul Maqdis. Tapi Nabi matanya lihat ke atas. Ngomong tidak? Dikit-dikit lihat ke atas. Ngomong enggak? Allah gambarkan itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Nara itu fi'il mudhari'. Qad nempel di fi'il mudhari', umumnya li taqlil, tapi qad di sini li tahqiq. Imam Suyuti di tafsir Jalalain qad li tahqiq begitu. Kata Imam Suyuti bilang begitu. Tafsir kecil. Sungguh aku lihat larak lirik wajahmu ke atas, ke langit. Nabi matanya ke langit. Nabi itu adabnya tinggi. Enggak berani ngomong sama Allah, ya Rob, pindahin si arah kiblat nih. Enggak berani. Cuma lihat aja langit. Ngomong enggak berani. Adabnya tinggi. Sebab kalau minta terkesan ngatur-ngatur. Hamba itu diatur. Tuhan itu mengatur. Hamba itu tamu. Tuhan itu tuan rumah. Ada tamu masuk rumah kita. Lalu ngatur-ngatur. Ah, ini salah ini lemari. Bukannya di kiri, di kanan. Ah, ini salah ini guci. Bukan di sini, di sini. Ini tamu yang model begini, tamu apa namanya? Tamu apa namanya? Ah, songong, iya. Begitu, ngatur-ngatur. Jadi tamu itu ngatur apa diatur? Diatur. Maka Nabi nggak mau ngatur-ngatur Allah. Itu mau ada orang, pagi-pagi aja tengah 7 udah Tuhan diatur-atur sama dia. Dia bilang, kalau rezeki saya di langit, turunin. Kalau di bumi, keluarin. Kalau jauh, deketin. Kalau seret, lancarin. Kalau dikit, banyakin. Yang kayak begini kira-kira ngatur apa diatur? Ngatur apa diatur? Hah? Ngatur. Nabi nggak mau. Itu kurang tinggi adabnya. Kata Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, masya'nu wujudat talab wa inna masya'nu anturzaqa husnul adab. Bukan derajat yang tinggi orang yang nuntut-nuntut Tuhan. Tuhan dituntut-tuntutin. Kadar yang tinggi itu yang dianugerahi husnul adab. Banyaknya muja-muji Allah dibanding atur. Maka dalam hadis qudsi Allah bilang, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Siapa yang sibuk berzikir, memuji aku, baca la ilaha illallah, baca tasbih, baca solawat, apa aja, memuja-muji Allah, enggak keburu minta, akan aku beri lebih banyak dari apa yang diminta oleh orang-orang yang tukang minta. Normal dalam hidup. Kita punya teman 2. Satu tukang minta-minta, yang satunya lagi tukang muji. Dia bilang, ya Allah, abang mau baik banget, boleh temen orang gak kenal aja dibantu, dia muji. Yang satu minta mulu. 2 orang. Kira-kira yang paling kita nyes, demen banget, yang mana? Yang muji apa yang minta? Nah, Allah tuh demen nama yang tukang muji.
dibanding tukang minta-minta. Udah baca sholawat aja udah. Begitu. Udah. Itu begitu, saudara. Maka qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh aku lihat bolak-balik wajahmu, tengok-tengok ke atas. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha, nanti akan aku palingkan, arahkan kau ngadep ke kiblat yang kau maui. Enggak minta dikasih. Kalau tukang muji begitu. Nabi Musa minta mulu, Rabbis shrahli sodri, Rabbis shrahli sodri, Rabbis shrahli sodri. Nabi Musa minta mulu. Nabi enggak, muji aja. Alam nasraka sodrok, saya kasih dadamu terbuka. Enggak minta dikasih. Tukang muji begitu, enggak minta. Begitu tuh. Tukang muji tuh begitu. Akhirnya Nabi sholatlah di Madinah. Allah turunkan ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkan wajahmu ke Ka'bah. Maka sholat kala itu 2 rakaat ngadep Baitul Maqdis, 2 rakaat ngadep Ka'bah. Ditandainlah oleh ulama nama masjidnya Masjid Qiblatain, masjid 2 arah kiblat. Itu saudara terjadi di bulan Sya'ban. Hebat ini Sya'ban. Di Betawi bulan Sya'ban itu disebut bulan ruah. Bulan di mana kita kudu ingat kepada arwah para leluhur. Kita ada di dunia sababia lahir dari ayah bunda kita. Kita jadi muslim sababia kita lahir dari ayah muslim, emak muslim. Kita jadi sunni, ayah kita sunni, emak kita sunni. Ini nikmat dari orang tua, baik. Dan orang tua luar biasa baiknya. Tidak sedikit dari kita rumah yang ditempatin, rumah dari tanah babaknya, tanah nyaknya. Kadang kontrakan saban bulan diambilin. Itu daripada babaknya, nyaknya. Begitu. Yang sekarang udah pindah ke alam kubur. Pindah ke alam kubur. Itu begitu. Tapi betapa kurang bijaknya dia. Ke mall anaknya dituntun. Gandaria City, apalagi itu ya, Senayan City, Season City, pokoknya City mulu dah. Begitu. Ke Puncak diajak, ke Anyer diajak, sampai ke Ragunan. Biar ketemu sama buyut gedenya yang jadi raja, namanya King Kong gitu. Begitu. Jadi engkong yang jadi King Kong gitu. Itu begitu. Itu diajak juga. Tapi ke kubur babaknya, ke kubur enyanya, orang pernah diajak anaknya. Pengen anaknya soleh. Tapi prosedurnya salah, ngimpi. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri alal yabasi. Anda pengen selamat, pengen anaknya soleh. Tapi lah, prosedur yang ditempuh salah. Begitu, ke mall, jalan-jalan diajak. Ya Rabbana ya Karim. Nggak usah dituntun kalau main-main mah. Bisa ntar udah gede. Begitu. Main Mobile Legends aja nggak diajarin bisa. Kalau main ini agama ini yang susah. Maka ada namanya bulan ruah. Bulan kita ingat kepada arwah leluhur. Sebelum masuk ke Ramadan. Sebagai wujud makasih. Kita bisa ngalamin Ramadan lahir dari abah dan nyak. Kita ingatlah dengan mereka. Bersedekah atas nama mereka. Ini adalah amalia-amalia mulia yang harus ada pada diri seorang hamba. Anishkurli wali walidayik. Hendaklah Anda bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua Anda. Kita kudu syukur sama orang tua. Sampai ada sahabat minta aman Nabi, ya Rasulullah, inilah ashtahi ilal jihad. Ya Rasulullah, saya pengen banget jadi relawan, pengen jihad melawan musuh-musuh Islam. Nabi lihat, abahmu masih hidup, udah meninggal Nabi. Emakmu masih hidup tapi udah tua. Urusi makmu, fa in fa'alta fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid. Kalau kau urusi emakmu yang udah tua,
maka kau dapat ganjaran haji, ganjaran umrah, ganjaran jihad, 3 sekaligus sebagai wujud syukur atas nikmat ijad sababi. Syukur. Maka banyaklah di tanah Betawi itu ada namanya ruahan, kirim arwah para leluhur, ingat-ingat jasa-jasa mereka yang luar biasa. Sekolah kagak, tapi bisa ngasih tanah, ampe kawin, dikawinin juga, ampe dia bangunin rumah juga, ampe sunatan bocahnya, dia juga jualin tanah buat sunatan. Coba baiknya orang tua. Kalau kita nggak perbaiki hubungan kita dengan orang tua, aduh celaka kita. Kalau pengen berkah, kuncinya sama orang tua. Udah nurut aja, berkah hidupnya. Kalau kuburannya dekat, ziarahi, gede ganjarannya. Ziarahi, saban Jumat, nggak bisa saya kerja, Minggu nggak apa-apa. Begitu. Minggu repot, besok libur juga, udah besok aja. Gitu. Kan besok libur juga. Begitu. Mana gaji naiknya tadi lagi siang. Begitu. Ini kayak begitu. Ya Allah. Begitu. Yang nyengir-nyengir dapat itu tadi siang. Masuk tuh kayaknya. Begitu. Ada pensiunan naik lah. Ada gaji lah naik. Gitu. Pas banget. Katanya mau beli bandeng, tak karena mau ngadepin malam takbir. Begitu. Gitu. Baik. Begitu. Saudara, Sya'ban bulan berkah. Sebelum Ramadan, persiapkan diri kita, isi dengan hal-hal kebaikan di Sya'ban ini. Begitu, di Sya'ban ini penting. Bahkan para salaf, apalagi kalau udah ngadepin nisfu Sya'ban, dari zaman tabi'in, semacam Imam Khalid bin Ma'dan, Imam Masruq, Imam Makhul, kalau udah malam nisfu Sya'ban, dahsyat. Mereka isi dengan ibadah, baju baru, luar biasa. Karena Lailatul Ghufran, malam di mana Tuhan bagi-bagi ampunan luar biasa. Lailatul Baro'ah, malam di mana pembebasan. Lailatul Ijabah, malam mustajab. Minta apa saja di malam itu, manjur. Sampai teman kita pegel dia jadi bujangan. Akhirnya dia doa di malam nisfu Sya'ban, ya Allah ya Rabbi, saya ini ya Rabb pengen hidupnya capek kayak begini, pengen saban hari saya dikelilingi wanita-wanita ya Rabb. Alhamdulillah seminggu sesudah itu jadi tukang sayur keliling. Jadi saban hari itu dikelilingi wanita-wanita, manjur, saking manjurnya malam nisfu Sya'ban. Ada juga yang pegel merasa hidupnya dihina-hina. Dia bilang, ya Allah ya Rabbi, saya pengen nih, pegel saya udah dihina. Semua orang supaya pada tunduk sama saya. Alhamdulillah seminggu setelah itu tukang cukur. Jadi biar kata dia kiai sama dia kudu apa? Kudu nunduk gitu. Nggak bisa, kudu nurut aja sama dia. Begitu. Mau jenderal kayak kudu nurut. Kalau nggak kena pisaunya masalahnya. Begitu. Nunduk Pak, ya nunduk. Saking manjurnya malam nisfu Sya'ban, minta apa saja. Apa saja. Apa saja. Kita kudu bersyukur. Bersyukur. Orang tua dari kecil nyekolahin kita, ngurusin kita. Ini begitu. Ngasih makan sama kita, ngawinin kita, ngasih rumah sama kita. Jangan ampe kalah syukur sama orang bagi duit cuman 100.000. Dikata serangan fajar, girang banget, luar biasa dia bagi duit, luar biasa. Orang tuamu yang luar biasa dari kecil, itu yang diingat-ingat. Begitu. Ya Allah kagak dihitung nikmat dari kecil. Yang kayak begitu yang diingat, jangan yang kayak begitu. Cil, begitu. Dikasih sekali dalam 5 tahun. Orang tua saban hari bagi sama kita. Begitu, sekali doang dalam 5 tahun, langsung itu begitu. Mantimang 100.000 doang, dibagi 5 tahun, apa enggak seperak? Enggak tahu, udah biasa aja yang kayak begitu.
Begitu. Kita syukuri nih orang tua kita, biar berkah hidup kita. Insya Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Dan ini perintah Al-Quran. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kita disuruh ibadah yang benar. Perbaiki ibadah kita. Kedua, wa bil walidaini ihsana. Perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Bagilah orang tua menyebokin kita, bini kita mau kawin sama kita, kitanya udah sukses. Kalau kita tidur di kolong jembatan, mana mau dia kawin sama kita. Orang tua kita belum bisa apa-apa, dicebokin. Begitu, jasanya besar. Jasanya besar. Jasanya enggak kebayar. Enggak kebayar. Tapi innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah enggak sia-siakan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik semampu kita buat orang tua kita. Begitu. Ini adalah amalia-amalia mulia, saudara, di bulan Sya'ban, dan masih banyak. Tidak cukuplah kita waktu menerangkan begitu banyak terkait keagungan-keagungan yang penting untuk kita raih di bulan Sya'ban ini.